Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur yang disertai dengan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, yang insyaAllah akan dilanjutkan dengan pengajian rutin. Salawat serta salam marilah kita lipat curahkan kehadirat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yang kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah salat syariah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, yang mana semoga dengan masyarakat karomah dan mujizat dari suratul Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan, dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Ala hadiniya wa qurniyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, waktu kami persilakan kepada guru bersama Al-Qaram Kiai Haji Lutfi Mutawalli. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب واغفر لنا ما مضى
الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وآل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا شيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني وخصوصا شيخ عبد الوهاب الشعراوي وخصوصا شيخ محمد خالد بن عبد اللطيف البنكلان وخصوصا شيخ محمد هاشم بن الشاري جنبان وخصوصا شيخ أسد شمس العارفين Situbondo وخصوصا شيخ Abdul Wahab Asbullah Tambak Parasun Syekh Bisi Samsuri Jomo Husain Kiai Haji Muhammad Dawam Anu Kiai Haji Mahfud Syafi'i Kiai Haji Zarqani wa Kiai Haji Mukhtar Tabun Husain Kiai Haji bin Ajian wa Husain Kiai Haji Muhammad Husain Kiai Haji Dr. Abdul wa khususun Kiai Haji Syamsul Najib dan Kiai Haji Ahmad Al-Habib Mundir bin Fuad Musa wa nafa'ana fil darin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Kita khususkan buat saudara-saudara kita yang lagi sakit, yang lagi kurang sehat, yang Allah uji dengan penyakit, yang Allah uji dengan musibah. Mudah-mudahan wasilah dari pembacaan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kekuatan lahir dan batin, khususnya buat anak Pak RT yang baru kemarin kecelakaan, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan juga buat saudara-saudara kita yang di Sukabumi yang terkena musibah banjir bandang dan tempat-tempat yang lain yang di dalamnya banyak juga saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Musholla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto, Bapak-bapak yang lainnya, Bapak RW Sodikun, Bapak RT yang hadir, sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu juga yang ikut hadir, yang tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya, rasa mahabbah saya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan istiqomah kita akan digantikan oleh Allah berupa kemuliaan. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Wasiyatul Mustafa halaman 19. Ibu-ibu megang nggak, Bu? Bu, orang megang? Ada nggak itu? Anunya? Perasaan kemarin Pak Eko banyak motokopi. Iya, anak-anak pintar dengerin aja tong ya. Kamu datang aja, masya Allah, orang tua kamu udah dapat pahala tong. Kurang Pak Eko motokopi yang kemarin? Hah? Masya Allah, emang kurang dana. Tapi kalau beli sih, kalau nggak salah kemarin saya beli berapa sih? 5.000 apa berapa gitu.
kitab tipis. Halaman 19. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walis saburi salasu alamatin as-sabru ala ta'atillah ta'ala was-sabru ala al-musibah was-sabru ala qada'illah. Ya Aliyu walit taibi salasu alamatin ijtinabul haram wal hirsu ala talabil ilmi wala ya'udu lidzambi kama la ya'udu al-halibu lidar'i. Dah segitu dulu. Ya Ali, wahai Ali. Kata siapa Bapak? Kata Sayyiduna Muhammad. Kepada siapa? Sayyidina Ali. Who is Sayyidina Ali? Siapa itu Sayyidina Ali? Mantunya baginda Rasul sekaligus adik sepupunya baginda Rasul. Ya Ali, wahai Ali, walis saburi salasu alamatin. Walis saburi, bagi kesabaran itu, salasu alamatin, ada 3 tanda. Sabur bisa berarti orang yang banget sabar. Ya. Ada sabur, ada as-sabr, ada sabir, ada juga sabur. Sabir orang yang sabar, ya, sabar saat dia ingin ketemu seseorang, sabar menunggu, itu sabir. Sabar, kita nggak marah, ya. Ada lagi yang lebih mantep, sabur. Sabur. Orang yang kebangetan sabar, orang yang kebangetan sabar. Dihina dia tidak tersinggung, dicaci maki dia tidak marah, dipersekusi dia tidak membalas. Dia sabar, sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Masya Allah, ya. Barusan saja beberapa waktu yang lalu kita sudah mendapatkan pelajaran dari seorang tukang pikul es, tukang bakul es, ya, dari seorang pendakwah yang masyhur, yang beliau sendiri juga bukan orang sembarangan, sangat masyhur. Secara zahir boleh jadi tanda kutip ada sesuatu yang membuat sesuatu yang lain itu menjadi pengaruh kepada yang besar. Makanya saya hanya bisa ngambil pelajaran, dan kita harus bisa ngambil pelajaran dari peristiwa yang belum lama ini. Memang orang yang merasa paling pintar itu emang netizen, ya Bu. Orang yang paling benar netizen. Orang yang paling kaya netizen. Orang yang gak pernah merasa salah netizen. Makanya kita harus pinter-pinter mensikapi. Kita harus pandai mengambil iktibar.
Jangan cepat terpengaruh untuk mengolah daripada narasi. Jangan cepat terpengaruh untuk mengumpulkan kata-kata, membuat konten di medianya sendiri. Sekarang orang pengen nyohor gampang banget. Saya pribadi merasa memberikan apresiasi yang luar biasa kepada tukang bakul es. Dan juga memberikan apresiasi juga kepada Gus Miftah yang sudah dengan wasilah kata-katanya itu membuat beliau pun sadar diri. Saya dengan beliau ya jelas aliman beliau jauh. Ya si Lutfi mah apaan? Ya Bu, si Lutfi mah ya buntelan tengik doang. Saya bisa jadi nih sekarang di videoin sama Kang Eko. Punten, kalau saya narasikan ya kata-kata kotor kepada Kang Eko, ya kemudian Kang Eko langsung viralkan, waduh boleh jadi Kang Eko langsung jadi kaya mendadak. Tapi nggak semuanya begitu. Sekarang banyak orang secara instan dia berpikir, wah gua nanti pengen jadi tukang es ah. Nggak semudah itu saudara. Itu semua adalah apa? Perbuatan Allah. Allah yang menghendaki, Allah yang kuasa. Enggak ujuk-ujuk, enak banget jadi tukang es. Tahu-tahu kaya raya. Ya, artis ngasih 50 juta, Kang Deddy ngasih 20 juta. Sementara ya Gus Miftah dalam kondisi yang terpidana oleh netizen, dicaci maki, kembali di apa namanya, dibuat wah macam-macam lah, ya, dibully, ya. Kita nggak usah ikut-ikutan ya Pak ya. Kita jadikan pelajaran. Saya belajar dari para pendakwah yang lainnya karena emang kerjaan saya juga saban waktu juga tukang ngecaprak. Pasti banyak salahnya Pak. Kalau hitung-hitungan salah, saya dengan Bapak boleh jadi saya paling banyak. Kalau hitung-hitungan dosa, saya dengan Bapak, saya dengan Ibu mungkin saya paling banyak dosanya. Ya. Tapi itu semua kita jadikan sebagai pembelajaran. Jangan ketika ada masalah sedikit, karena memang ini luar biasanya media sosial. Memang ada positifnya, juga ada negatifnya. Ya, banyak positifnya, alhamdulillah. Negatifnya juga banyak. Makanya kita harus pandai-pandai ngambil pelajaran. Ya, gara-gara kalau orang jadi mabok itu gara-gara sebotol minuman. Ini orang jadi berkah gara-gara goblok. Gara-gara kata-kata goblok. Ternyata kata-kata dalam tanda kutip yang tidak pantas itu enggak semuanya kita nilai itu mendapatkan keburukan. Ternyata di balik kata yang tidak pantas itu ada hikmah besar buat kedua belah pihak. Ya. Buat kedua belah pihak. Kalau saya sejauh ini masih berhusnuzon kepada kedua-duanya. Ya, terutama kepada tukang esnya, ya. Mudah-mudahan dia juga bersyukur dan juga pandai tafakur ke depannya. Ya. Nah, maka setiap peristiwa yang ada di media sosial jangan kita jadikan sebagai pegangan secara mantep. Kita di sini punya guru, ketika ada informasi dari berbagai sumber, kita tabayun, kita minta nasihat dari guru-guru kita. Ya, jangan langsung ikut-ikutan dengan berbagai macam narasi. Ini akan bisa menjadikan hati kita ini jadi rusak karena kita ikut-ikutan. Ya,
Kita sepakat kata-kata yang tidak patut itu harus kita hindari. Kita sepakat. Ya. Dan kita sepakat juga ketika dia sudah minta maaf, kenapa harus terus dibully? Video-video yang dulunya ditayangin lagi. Ya. Janganlah pernah kita merasa orang yang menjadi hakim. Ya. Cukup ketika ada informasi, cukup buat kita untuk kita lihat. Ketika kita tidak senang, sudah sampai di sini dulu. Jangan kita langsung gara-gara nggak senang, benci, kemudian kita posting lagi ke berbagai macam media. Saya sering menyampaikan di majelis ini, sering-sering menyampaikan, memposting, memviralkan sesuatu yang baik. Ketika sesuatu yang baik itu dilihat orang, kemudian orang itu senang, Masya Allah, betapa besar pahala orang yang memviralkan. Nah ini sekarang ya si gondrong si gondrong itu apa? Waduh segala macam. Kalau saya sudah cukup lah, sudah cukup karena segalanya udah selesai. Dan si gondrong juga sudah minta maaf, sudah memberikan secara moral dan material, semuanya sudah selesai. Ya, kita doakan kesananya baik-baik saja. Bahkan dia sudah mengundurkan diri, jabatan yang orang itu pasti kalau dikasih itu nggak bakalan nolak. Kalau saya dipanggil Prabowo nggak akan mau saya, sumpah demi Allah, bener nggak mau saya. Dipanggil Prabowo, orang nama saya Lutfi dipanggil Prabowo. Pak RW, ya. Nah ini Pak, ini pas banget ini. Nah jadilah kita orang yang sabar. Sabar itu ada 3 tandanya. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillahi ta'ala. Sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita puasa, sabar menahan hawa nafsu. Allah memerintahkan kita sholat, sabar dalam menjalankan sholat. Allahu Akbar. Imam lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya. Pak RW udah mules, Pak RT udah ada janji, Kang Eko habis isam ada majelis, ini imam sampai setengah jam sambar geledek. Nah, yang model kayak begitu berarti nggak sabar, nggak sabar. Emang nggak mudah Pak, bener asli. Saya sendiri yang ngomong begini Pak, Masya Allah, belum tentu bisa Pak, belum tentu bisa mengamalkannya. Saya ini lagi ngomongin nasihatin diri saya sendiri sebenarnya Pak. Sesungguhnya Lutfi, ente baca hadis tentang sabar, belajarlah ente dari apa yang ada pada hadis itu. Jangan bisanya ngecaprak baik. Saya lagi ditegur dengan diri saya sendiri lewat yang sekarang kita kaji. Bukan semata-mata saya ini udah pernah termasuk orang yang paling sabar, belum tentu kayak begitu. As-sabru ala ta'atillah. Banyak orang yang nggak lulus menjalankan perintah Allah gara-gara nggak sabar. Sholat itu Masya Allah Pak. Kadang-kadang kita sholat di musola ya bisa lama. Apalagi kalau jadi imam. Pas giliran sholat di rumah, nggak ada 1 menit. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin, al-sab, subsamana, Allah, assalamu, ya Allah. Pas giliran di musola, Masya Allah. Ya. Berarti nggak sabar. Sabar lagi puasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar haus saja, banyak sekali esensi puasa. Ya.
Pokoknya luar biasa lah. Memang orang sabar itu kesel. Orang sabar itu kesel. Kesel apa artinya? Betul-betul dibutuhkan betapa nafsu ini bisa dikendalikan. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu itu bagian orang yang memiliki kesabaran. Nafsunya dikendalikan. Ya. Yang kedua, was-sabru 'alal musibah, sabar atas musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kamu. Walanabluwannakum, menguji kamu. Bisyai'in minal khaufi, dengan sesuatu berupa rasa takut. Rasa takut, kita punya nggak rasa takut? Punya nggak? Pasti punya dong. Kalau orang nggak punya rasa takut bukan manusia namanya. Ya, orang yang paling berani sendiri pun tetap takut. Orang yang galak tetap punya rasa takut. Lagi zaman Nabi Musa semua orang takut sama Fir'aun. Karena apa? Bengis, jahat, zalim. Itu Fir'aun. Tapi dia takut sama bininya, Pak. Fir'aun tuh. Pak RW, takut sama bininya. Persis kayak mukanya bapak-bapak nih. Kelihatan. Takut sama bininya. Ya Allah. Masya Allah, bener Pak. Memang rasa takut itu emang manusiawi. Seberani-beraninya orang pasti punya ada rasa takut. Ya. Minal khaufi wal ju'. Allah uji kita ini sungguh. Kami akan uji kalian dengan sesuatu berupa rasa takut wal ju'i, dan juga rasa lapar. Ketika kita dalam kejayaan, harta berlimpah, rumah di mana-mana, mobil mewah sangat luar biasa, ya. Setiap kampung dia pasti punya sawah. Tapi saat dia mendapatkan sesuatu yang sangat mengenaskan, dia jatuh dengan sejatuh-jatuhnya, hartanya yang berlimpah hancur. Sawah ladangnya yang ada habis semuanya. Di situ yang dia tadinya hidupnya enak, merasa nelangsa, disitulah dia akan diuji dengan rasa ketakutan berupa apa? Berupa kelaparan. Ya Allah, saya lapar. Ya. Wal ju'i wa naqsim minal amwal, dan Allah uji dengan kekurangan harta. Kadang ketika kita lagi ada harta, Masya Allah, wah enak pokoknya lah. Ya, tukang nyuruh lagi sama orang. Ya, pas giliran wa naqsim minal amwal, langsung dia nggak punya daya upaya untuk melakukan sesuatu. Dia nggak berdaya untuk bergerak. Dia nggak punya cita-cita bagaimana dia kembali bangkit lagi. Karena hartanya sudah habis. Masya Allah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, dan juga Allah uji dengan jiwa kita. Saat orang-orang yang terkasih yang ada di sekeliling kita, Allah cabut nyawanya. Orang tua kita yang kita hormati, orang tua kita yang kita cintai, orang tua kita yang kita sayangi, yang kita junjung tinggi, saat ketika Allah
memberikan masa di mana orang tua kita diambil ruhnya oleh Allah. Betapa hati kita ini menjadi sakit, galau, dan merasa sedihnya luar biasa. Anak kita yang bertahun-tahun kita idam-idamkan lahir, saat menikah cita-citanya pengen punya anak. Setahun belum punya anak, 3 tahun belum punya anak, 5 tahun baru dikasih anak. Tiba-tiba anak baru umur 3 tahun, yang 5 tahun diharapkan sudah melahirkan, saat usia 3 tahun anaknya diambil. Masya Allah. Apakah kita akan sabar? Tapi ganjarannya kata Allah, wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira orang-orang yang sabar. Sabar saat diuji oleh Allah, saat dia dalam kondisi takut. Lagi kita bersama-sama hidup dengan keluarga, anak, istri, anak, suami lengkap. Tapi satu persatu dicabut sama Allah, tinggal sendiri, punya rasa kecemasan. Allah uji dengan yang namanya rasa lapar. Allah uji dengan yang namanya kekurangan harta, kemudian tumbuh-tumbuhan, samarat itu. Ketika kita kuat, kata Allah, wabasyiris sabirin. Coba Pak, orang tua yang kita, Masya Allah, kita idolakan, saat dipanggil sama Allah, bagaimana perasaan kita Pak? Semuanya menangis. Ya, saat orang tua kita ada, bakti kita kurang. Ya, nengokin juga boro-boro ngasih bekal, nengokin orang. Pas orang tua sudah dipanggil sama Allah, baru dia menyesal, nangis dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ya Allah. Nah, yang masih ada orang tuanya, ayo jangan sampai disia-siakan. Kalau orang tua kita jauh, setidak-tidaknya kita bisa nelpon. Ya, kalau kita nggak bisa ngirim duit, ya kita zaman sekarang udah bisa pakai transferan dan lain sebagainya. Yang orang tuanya masih ada, mudah-mudahan panjang umur. Sabar, ya sabar. Simbol kesabaran itu salah satunya adalah Nabi Ayub. Luar biasa Pak. Nabi Ayub. Kalau diceritain panjang. Dan yang lebih sabar lagi ya Nabi kita Muhammad SAW. Udah diapain aja Nabi Muhammad. Udah dicaci maki, udah dihina, udah difitnah. Udah dipersekusi, bahkan disakiti, bahkan diancam untuk dibunuh. Nabi Muhammad sedikit pun tidak ada rasa kebencian kepada mereka. Sedikit pun. Innallaha, apa katanya? Allah, bahkan beliau malah mendoakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, mereka itu kagak tahu. Bagianlah mereka sekarang gak beriman, mungkin besok anaknya beriman. Bagianlah anaknya kagak beriman, mungkin nanti cucunya beriman. Bagianlah anaknya cucunya itu gak beriman, mungkin nanti kesonanya bakalan beriman. Nabi Muhammad gak pernah sedikit pun ada rasa nafsu yang tinggi saat menghadapi lawan-lawan dalam penjegalan dakwahnya. Itu yang kedua, sabar atas musibah. Musibah sekarang di Sukabumi, di Pelabuhan Ratu itu berapa kecamatan, Masya Allah. Hujan barangkali curahnya biasa. Tapi Allah punya cara untuk bagaimana kita ini kembali untuk bisa merenung. Itu semua cara Allah dengan mudahnya meluluh lantakan. Mobil yang kita idam-idamkan sampai kita kredit, dengan bersusah payah kita mencari uang untuk bayar kreditan mobil. Tapi seketika mobil itu kanyut dimakan banjir bandang.
Kalau kita memiliki kekuatan yang sabar yang kuat, Masya Allah, itu termasuk orang yang sabur. Orang yang sabur. Nah makanya kita sekarang sedang dikasih materi pelajaran sabar. Kita belajar bagaimana orang-orang Sukabumi sekarang. Kita nih dalam kondisi kering. Kita juga pernah banjir, kita juga pernah kerendam rumah kita. Sekarang kita lagi sedang dikasih nikmat sama Allah dalam kondisi nyaman. Ngaji kita nyaman. Duduk bersimpuh sambil ada air air putih. Biasanya ada teh manis, sekarang nggak ada. Sabar. Masya Allah, sabar ya. Ya Pak, coba kita lihat sekarang saudara kita di Sukabumi lagi mengutin orang kalau bekas banjir, aduh, Masya Allah ya. Makanya kami insya Allah hari Rebo mau ke sana untuk ngasih bantuan dari teman-teman yang ada di Tambun Selatan ini. Macam-macam, ada yang ngasih Indomie, ada yang ngasih beras 3 karung, ada yang ngasih minyak, sayur, pokoknya apa yang bisa dimakan, apa yang bisa dipakai kita bawa. Alhamdulillah gelombang pertama sudah ada kiriman ya dari Ansor Banser Kabupaten Bekasi. Nah insya Allah Rabu besok ini khusus dari warga NU Kecamatan Tambun Selatan, kita galang dana ya. Nah, mudah-mudahan lancar. Ini bagian daripada tanda syukur kita. Kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, dikasih kenyamanan. Nah sebagai tanda syukur kita bantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Alhamdulillah. Yang ketiga, was-sabru ala qadaillahi ta'ala. Sabar atas ketetapan Allah. Allah menetapkan kita ini jadi orang susah misalnya. Ya sudah. Allah memerintahkan kita untuk ikhtiar. Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Walaupun Allah telah menentukan kita sebagai orang yang susah. Karena itu bagian daripada cara Allah untuk memuliakan hambanya. Jadi kita lagi susah itu Pak. Itu bukan berarti Allah itu kejam. Nggak ada ceritanya. Allah itu kejam, gak ada ceritanya ya. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya itu gak ada batasnya, gak ada ukurannya. Inna rahmatallahi wasi'ah. Rahmatnya Allah itu sangat teramat luas, gak ada batasnya. Tapi kalau sayangnya kita sama anak, boleh jadi ada batasnya. Sayangnya bapak sama istri, istri sama bapak, itu juga ada batasnya. Paling tidak batasannya adalah masa hidup kita. Nah as-sabru ala qadaillah. Ada orang yang komplain saat dia ditakdirkan sama Allah menjadi laki-laki, dia nggak protes. Ya Allah, kenapa engkau jadikan laki-laki? Padahal saya ini orangnya feminim, kemayu. Ya, mukanya mah ganteng tapi kecantik-cantikan. Akhirnya apa? Dia enggak terima dengan kodonya Allah. Dia merubah dirinya menjadi banci. Naudzubillah min dzalik. Ya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi sampai merubah takdir Allah. Yang perempuan juga ibu-ibu. Ya Allah, saya enggak terima ini jadi laki-laki, jadi perempuan. Saya nanti melahirkan, nyusuin, males saya. Ya Allah, masak suruh melak, enggak mau saya. Saya harus merubah diri saya menjadi seorang laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus sabar ketika Allah telah menentukan titah kehidupan kita. Kita enggak boleh komplain, enggak boleh protes. Ya memang sudah kodonya Allah kita begini.
Mau bagaimana ge nggak bakalan bisa. Ya. Yang ketiga, udah ya. Jadi yang pertama taat kepada apa? Sabar atas menjalankan taat kepada Allah. Ya. Yang kedua sabar atas musibah. Yang ketiga sabar atas qada Allah. Ya Ali, wahai Ali, walid taibi, bagi orang yang tobat itu salah su'alamatin, ada 3 tanda. Kalau kita dikatakan orang yang tobat, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, itu tandanya 3. Ya. Jangan sampai kita tobatnya tobat sambel. Gua kapok lah makan di rumah Pak Eko, sambelnya sialan banget, brengsek banget, ya Allah. Sampai ngomong gak karu-karuan itu. Kenapa emang? Pedas banget sambelnya kayak setan, katanya begitu. Ya Allah. Pokoknya gua kapok. Besok diundang lagi, ya. Diundang lagi. Kang Khalis, kita makan lagi. Makan apa? Sop kayak kemarin. Yang bener makan lagi dia sambal. Tuh. Ya. Itu tobat sambal. Nah, tobat yang sebenarnya itulah taubatan nasuha. Ya. Tandanya itu 3. Ijtinabul haram. Yang pertama tandanya orang tobat, meninggalkan perbuatan haram. Udah jelas lah, nggak usah dijelasin perbuatan haram itu apa. Ya semua perbuatan yang dilarang Allah itu haram. Yang kedua tandanya taubat itu wal hirsu ala talabil ilmi, kemaruk di dalam menuntut ilmu. Apa bahasa kemaruk itu ya? Apa sih? Ya rakus apa kalau? Ya itu pokoknya rakus lah. Apa ya rakus. Jadi ilmunya itu, nuntut ilmu itu dia semangat gitu loh. Semangat, nggak ada yang namanya nuntut ilmu itu layah leye. Karena orang kalau pengen mendapat ilmu itu setidak-tidaknya harus ada 6 cara. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayani. Kalau nggak salah begitu. Kalau nggak salah, mungkin saya lupa dari hafalan. Kalau kamu yang mendapatkan ilmu itu ada 6 cara, 6 syarat. Ya. Yang pertama zakain, harus cerdas. Zakain itu harus cerdas otak kita itu. Jangan kita menuntut ilmu kita nggak punya kecerdasan otak. Ya, lah Pak Ustadz, saya bagaimana pengen bisa baca, pengen bisa belajar, saya masih bodoh. Bagaimana Pak Ustadz? Orang bodoh itu bukan berarti otaknya itu tidak cerdas. Kebodohan itu boleh jadi karena ketidakmauan. Tuh Pak. Allah kasih akal ini hampir semuanya cerdas Pak. Ada orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi dia hafal Yasin Pak. Ada nggak? Tuh orang-orang tua dulu tuh. Nggak ada ceritanya orang itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan akalnya ini bodoh. Ya buktinya anak-anak kita yang kelas 1, kelas 2 SD dia nggak bisa baca, tapi main HP pinter, malah pinteran anak ketimbang bapaknya. Tuh, nih bocah-bocah nih, paling pinter dia main HP, main game. Bapaknya bisa nggak? Kagak. Tuh, tong main game baik kamu ya? Oh ketahuan tuh tampangnya tuh ya. Nah, mau pinter, mau dapat ilmu harus zakah, harus cerdas nih otak. Zakain wa hirsin. Yang kedua harus rakus. Harus rakus. Belajarnya itu setelah dari pulang sekolah tong, nih anak-anak bapak yang masih belajar, pulang sekolah istirahat sebentar. Setelah istirahat sebentar, lalu kemudian mengulang pelajaran yang tadi di sekolah. Tuh, setelah itu ditutup lagi pelajarannya, main sebentar. Pulang ke rumah, siap-siap untuk
mandi sore segala macem, kemudian berangkat ke masjid untuk sholat maghrib, sholat isya, ngaji, habis sholat isya, belajar sampai jam 9. Nggak ada ceritanya nonton TV. Anak saya mah nggak ada nonton TV Pak Ustadz. Wah hebat anak bapak mah. Cuman megang HP baik. Nah sama baik. Ya. Jadi habis isya, ini bocah setelah makan malam misalnya, bocah belajar lagi, mempersiapkan pelajaran besok. Tuh ada hafalan dihafalin, rakus. Setelah dia sudah paham bab 1, pengen paham bab 2. Setelah paham bab 3, pengen paham bab 4. Itulah yang dikatakan hirsin. Wa hirsin. Zakain wa hirsin. Wastibarin. Yang ketiga itu sabar. Nih. Untuk orang pengen pintar kudu sabar. Ini kagak sekolah maunya dapat ijazah. Ya ngaco baik. Ya. Gara-gara dia pengen jadi anggota dewan, gara-gara dia pengen nyalonin jadi kepala desa, kepala daerah, nggak punya ijazah S1, nggak punya ijazah S2. Waduh, beli di Shopee Martin. Beli di Shopee, beli di Tokopedia. Ya. Belajar itu harus sabar. Nggak bisa dengan insan, nggak ada ceritanya yang instan. Wastibarin wabulgotin. Yang keempat apa yang kelima? Yang keempat itu harus bulgoh, punya modal, punya bekal. Banyak anak-anak yang ilmunya kagak manfaat, anak-anak kagak pinter gara-gara dia nggak punya bekal. Kok nggak punya bekal? Gara-gara bapak emaknya kagak ngebekelin. Gurunya Masya Allah ya, udah sarungnya udah keriting. Ini kadang-kadang kalau aneh di TPA nih ya, bayaran di sini TPA bayaran nggak Pak Eko? Bayaran berapa sebulan? 20. Ya Allah murah banget. Astagfirullahaladzim. Giliran kursus bahasa Inggris, giliran kursus bahasa Jepang, kursus komputer bayarannya 250.000. Langsung dibayar Pak. Awal bulan lah ikro TPA bayaran 20.000, nunggak 30 bulan. Setan apa kagak itu? Ya Allah, udah gurunya bengek lagi. Aduh, kesian banget ya. Besok jangan 20.000 murah banget sih. 50.000. Ya Allah, kesian banget tuh ustadznya itu ya. A'udzubillahi. Orang 20.000. Coba kalau 50.000 atau 100.000. Ayo nak baca. Salah nak. Yang benar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diikutin. Anaknya salah juga dituntun dengan rapi. Ini 20.000 nunggak 30 bulan. Coba. Masya Allah. Itu pelecehan Pak. Pelecehan agama itu menurut saya mah itu. Ya Allah, ustadznya mana PC-nya udah, aduh, udah lecek, sarung udah melinting, ya, udah gitu baju kokonya kancingnya di atas, yang satu di bawah. Ya Allah, ya. Di sini nggak begitu kali. Enggak, di sini mah kagak. Ya Allah, Bu. Laki ibu jangan pelit buat ustadz Bu. Guru-guru TPA itu mulia banget Pak. Asli. Guru-guru TPA itu pejuang yang berada di jalan Allah. Anak kita bisa ngaji gara-gara guru TPA Pak. Ya, jangan iya baik. Nanti mau puasa guru TPA itu diutamakan. Ya, sorogin tuh buat munggahannya. Ya, beras 3 karung tuh Pak. Ya Allah, ini mah pelit banget sama guru TPA. Ya, bilangin bapak kamu ya, bilangin. Ya, sama guru, sama ustadz guru ngaji jangan pelit. Ya, berkah insya Allah berkah. Wabul gotin punya bekal. Anak bakalan menjadi pinter, bener insya Allah. Anak jadi anak soleh. Wabul gotin. Yang keenam adalah wa irsyadi ustaz. Harus ada petunjuk dari guru. Harus ada petunjuk dari guru. Kalau belajar sendiri lu gila, bisa bener-bener gila.
Belajar sendiri tanpa guru jadi gila, bener. Masya Allah, berapa banyak orang yang singit otaknya gara-gara dia belajarnya pakai belajar pakai primbon, belajar pakai buku-buku yang gak jelas tanpa ada guru. Belajar di YouTube kagak pakai guru, udah siap-siap mendapatkan kesesatan. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi harus orang yang tobat itu harus rakus dalam menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk hidupnya ini bisa mudah menjalankan syariat agama. Kan orang dengan ilmu itu kan hidup jadi mudah. Agar supaya apa? Mudah mempelajari ilmu agama. Kalau sudah mendapatkan ilmu agama, hidupnya bakalan terarah. Hidup dengan ilmu akan menjadi mudah. Mudah apa? Mudah untuk mempelajari ilmu agama. Kalau sudah dia mempelajari ilmu agama secara mudah, maka hidup dengan beragama akan menjadi terarah. Tuh. Yang ketiga, wala ya'udu lidzambi kama la ya'udu al-halibu lidor'i. Orang tobat itu tandanya la ya'udu, tidak kembali, lidzanbi, untuk berbuat dosa, kama la ya'udu al-halibu lidor'i, sebagaimana tidak kembalinya air susu ibu ke kesusuannya. Ya. Jadi kalau ada sapi perah, ada susu sapi, itu sapi yang udah diperah itu susunya kembali lagi enggak? Enggak, ya. Nah, jadi yang ketiga inilah orang yang dikatakan tobat, dia tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah, ya. Kata Bang Haji Roma Irama kan begitu, cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali tereng-reng, kan begitu ya. Ya. Jadi kalau seandainya kalau salah sekali itu biasa, wajar lah. Tapi kalau salah berkali-kali, ya itu mah enggak, ya kelewatan itu mah ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, pelajaran pada malam hari ini. Yang pertama, tanda orang sabar itu ada 3, yaitu yang pertama sabar atas menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam menghindari atau di dalam musibah. Yang ketiga, sabar atas ketentuan Allah. Kemudian orang dikatakan taubat itu tandanya ada 3. Meninggalkan perbuatan yang haram, menjauhkan perbuatan yang haram. Yang kedua, semangat dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan yang salah lagi dalam hidupnya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.